Bab 1106. Kata-kata berani Harvey membuat Simon dan Lilian tercengang. Setelah beberapa saat, Simon menghela nafas dan meratap. Lupakan saja. Pada titik ini, kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ini bukan hari yang mudah bagimu hari ini. Istirahatlah dengan baik. Setelah itu, Simon menyeret Lilian pergi. Kecewa. Hanya ada kekecewaan di hati mereka. Bahkan dalam situasi seperti ini, Harvey masih berbicara besar. Mereka tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi pada saat ini. Bagi mereka, orang seperti Harvey benar-benar putus asa. Mandy tersenyum. Sayang, jangan mempermainkanku. Di masa depan, mari kita pikirkan cara untuk memulai bisnis kecil-kecilan. Tidak akan sulit untuk bertahan hidup jika kita melakukan bagian kita. Jika tidak berhasil, kita akan berjualan di jalanan. Bukankah kita baru-baru ini terlibat dalam pedagang kaki lima? Bagaimana kalau mulai malam ini? Mandy akan selalu melakukan apa yang dia katakan, dan memiliki dorongan yang kuat. Dia kemudian online untuk mencari beberapa pasar grosir komoditas kecil di dekatnya, dan kemudian membawa Harvey untuk menyimpan barang-barangnya dengan penuh minat. Harvey terdiam. Segera, Mandy telah menyiapkan beberapa barang untuk dijual dan menemukan sebuah kios di jalan pejalan kaki. Berdasarkan kata-katanya, kios mereka akan mulai beroperasi hari ini. Tempat yang dipilih Mandy adalah area utama jalan pejalan kaki. Bahkan pada hari kerja, ada banyak orang. Itu bahkan lebih ramai di malam hari. Barang-barang yang dipilih Mandy murah dan berkualitas sangat baik. Ditambah lagi, dia adalah kecantikan yang mempesona. Segera setelah kios didirikan, itu menjadi sangat populer dan menarik banyak pelanggan. Beberapa saat kemudian, barang-barang itu hampir habis terjual. Harvey tersenyum melihat Mandy seperti ini. Selama istrinya bahagia, semuanya baik-baik saja. Apa salahnya berjualan di warung pinggir jalan? Itu juga merupakan usaha kewirausahaan. Hah? Bukankah ini CEO Mandy Zimmer? Saya mendengar bahwa perusahaan Anda bernilai miliaran sekarang. Kamu bahkan mengendarai Bentley. Mungkinkah CEO yang kaya dan mulia Mandy Zimmer keluar malam ini untuk menjalani hidup? Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas yang dipasangkan dengan sepatu kulit muncul dari kerumunan. Dia memandang Mandy, matanya penuh dengan ejekan. Namanya Nick Lachey. Dia pernah menjadi manajer keuangan Silver Nimbus Enterprise. Namun, Mandy menemukannya menggelapkan dana perusahaan dan memecatnya. Dikatakan bahwa dia kemudian bekerja di perusahaan saingan Mandy. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengannya di sini malam ini. Manajer Lachey. Bukankah itu Mandy Zimmer yang sering kau bicarakan dengan kami? Dikatakan bahwa dia masih muda dan menjanjikan. Kenapa dia keluar untuk berjualan di warung pinggir jalan? Oh, lupakan mendirikan warung pinggir jalan, dia bahkan menjual stocking sutra. Orang-orang yang mengikuti Nick adalah bawahannya. Mereka tidak memiliki keterampilan lain selain menjadi penjilat. Sanjungan mereka adalah yang terbaik. Begitu mereka mendengar Nick berbicara tentang Mandy, mereka segera mulai mengejeknya. Selain itu, lir Nick sangat menyedihkan. Nick melambaikan tangannya untuk menghentikan bawahannya. Dia kemudian berjongkok dan mengaduk-aduk barang-barang di kios dengan tatapan tercela. Sambil menyeringai kejam, dia berkata, CEO Mandy, hal-hal ini terlihat cukup bagus. Berapa kaos kaki ini? Aku ingin membeli sepasang. Nick memegang sepasang stocking wanita, wajahnya menunjukkan ekspresi menjijikkan. Saat itu, bawahannya mencibir. Bab 1107. Wajah Mandy menjadi agak gelap. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang yang celaka dan menjijikkan seperti Nick ketika dia mendirikan kios ini. Manajer Lachey, saya pikir stocking di tangan Anda tidak terlalu bagus. Ya. Nick pasti sudah berulang kali menyebut Mandy di depan bawahannya. Dia tidak hanya memendam kebencian yang mendalam terhadap Mandy karena memecatnya, tetapi dia selalu bernafsu padanya. Harvey berjalan keluar dari belakang, mengerutkan kening saat melihat Nick. Melihat bagaimana Mandy berjualan di kios dengan gembira, dia tidak punya niat untuk menghentikannya.
Namun pria ini muncul entah dari mana, berniat untuk menyabotnya, yang membuat Harvey sedikit marah. Mata Harvey dingin. Tatapannya saja mengirimkan hawa dingin ke seluruh tubuh Nick. Mandy kaget melihat Harvey. Dia buru-buru berbisik. Harvey, abaikan orang-orang ini. Kita di sini untuk berbisnis. Seperti kata pepatah, perdamaian menghasilkan kekayaan. Dia takut Harvey akan memukuli mereka dan mendapat masalah setelahnya. Dia bukan lagi CEO Silver Nimbus Enterprise. Bagaimana jika Harvey menyakiti seseorang dan dibawa pergi oleh polisi? Apa yang bisa dia lakukan? Mendengar ini, Harvey mengangguk dan menjawab. Oke, aku akan mendengarkanmu. Dia melirik Nick dan meludah dengan dingin. Kami tidak menyambut tamu sepertimu di sini. Enyah. Setelah mendengar kata-kata Harvey, ekspresi Nick berubah. Dia mempelajari Harvey dan tertawa. Puff. Kau pasti suami legendaris CEO Mandy, kan? Ku dengar kau hebat dalam hidup dari wanita. Bahkan setelah menikah dengan CEO Mandy selama 3 tahun, kau tidak memberikan kontribusi apapun kepada keluarga Zimmer. Sekarang, CEO Mandy terpaksa menyerahkan perusahaannya kepada orang lain. Namun, dia masih harus mendirikan kios untuk menjagamu. Anak nakal. Harus kuakui, kau benar-benar luar biasa dalam hidup dari seorang wanita. Kau adalah penguasa hidup dari wanita. Kapan kau akan menerbitkan autobiografi? Aku pasti akan membelinya. Ada tawa di mana-mana setelah dia berbicara. Salah satu bawahan Nick menatap Harvey sebentar sebelum menambahkan. Manajer Lacey, pecundang ini juga tidak tampan. Saya pikir saya lebih tampan daripada dia. Saya tidak tahu apakah saya memiliki kesempatan untuk menjadi pria simpanan. Hahaha. Mereka tertawa terbahak-bahak. Penonton lain juga menunjuk Harvey, tertawa bersama. Di zaman sekarang ini, memanjakan wanita adalah tindakan yang memalukan. Di mata semua orang, orang malas seperti Harvey adalah aib bagi semua pria. Istrinya sangat cantik. Namun, dia tidak bekerja. Sebaliknya, dia ingin istrinya merawatnya dengan menjual barang di warung pinggir jalan. Namun, cemoohan tetaplah ejekan. Banyak pria yang hijau karena iri dan penuh kebencian. Bocah ini tampak seperti Yo biasa. Bagaimana bisa mendapatkan kecantikan yang begitu mempesona untuk menjadi istrinya? Jika mereka bisa bertemu wanita cantik seperti itu, mereka bersedia menjadi menantu yang menumpang di sana. Harvey mengabaikan ejekan itu. Di seluruh dunia ini, istrinya adalah yang paling penting baginya. Jika istrinya menyuruhnya untuk tidak berkelahi, maka dia akan menahan diri. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah jatuh sekarang. Mandy melangkah maju dan berkata, semuanya, kami di sini untuk menjalankan bisnis. Benar, kami memiliki kesulitan kami. Saya harap semua orang tidak akan memberi kami waktu yang sulit. Petik 2. Filosofi Mandy adalah perdamaian menghasilkan kekayaan. Baginya, warung kecil ini adalah tempat dia dan Harvey mencari uang untuk mencari nafkah di masa depan. Untuk mencapai ini, dia harus menanggung ejekan untuk beberapa waktu. Bab 1108. Ekspresi wajah Nick semakin angkuh ketika dia mendengar Mandy berbicara dengan rendah hati seperti ini. CEO Zimmer, karena kamu mengatakannya seperti itu, maka saya harus mengawasi bisnismu. Semua stocking ini, aku menginginkannya. Nick tampak lebih menghina ketika dia selesai berbicara. Aku juga ingin membeli sepasang. Hahaha. Bawahan Nick tertawa sedih. Mata mereka tertuju pada Mandy, penuh hasrat. Nick menyeringai jahat dan berkata, Mandy, ku dengar kau sudah memberikan semua ekuitas Nimbus Enterprise. Itu berarti kau tidak punya apa-apa lagi sekarang. Mungkin kau bahkan tidak bisa menyewa rumah. Bagaimana dengan ini? Baru-baru ini, perusahaan kami sedang mencari seorang sekretaris untukku. $780 sebulan. Aku belum menemukan kandidat yang cocok. Jika kau berperilaku baik, aku bisa memberikan posisi itu kepadamu. Tapi kamu harus ingat satu syarat menjadi sekretarisku. Kamu harus tidur denganku. Harvey tidak bisa menahan diri lagi. Orang ini terlalu kotor. Saat ini,
Harvey tidak ingin apa-apa selain pergi dan menamparkan orang ini, mendorong kepalanya ke dalam mangkuk toilet dan menyiramnya. Namun, Mandy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang, lupakan saja. Ayo pergi. Di masa depan, kita akan menemukan banyak hal serupa ketika kita mendirikan kios kita. Jika kamu selalu memukul orang, lalu bagaimana kita bisa menjalankan bisnis kita?" Harvey mengamati ekspresi muram Mandy dan tidak ingin dia kecewa. Dia hanya bisa menatap Nick dengan dingin. Melihat bagaimana Harvey bertingkah seperti pengecut, Nick tertawa terbahak-bahak. "Mandy, suamimu tidak baik. Aku menggodamu di depannya, namun dia masih bertingkah seperti ini. Tidakkah menurutmu dia pecundang? Kau wanita yang cantik. Mengapa kau mengikuti jenis sampah ini? Aku pikir kau harus mengikutiku. Wajah cantikmu akan sia-sia jika tidak." Sambil berkata demikian, Nick berjalan dengan menyeramkan ke arah Mandy, hendak menyentuh wajahnya. Tamparan. Harvey, berdiri di samping, tidak bisa menahannya. Melihat Nick mendekat, Harvey langsung menamparkan Nick begitu keras hingga berguling ke tanah. Nick tercengang. Bawahannya tercengang. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Tidak ada yang mengantisipasi menantu yang menumpang ini, yang telah diam dan tidak berani mengatakan apa-apa, akan menunjukkan adegan yang begitu kuat. Butuh waktu lama bagi Nick untuk bereaksi. Dia menutupi wajahnya dan menunjuk Harvey, berteriak. "Oh bagus. Beraninya kau, menantu yang menumpang, memukulku. Apakah kau tahu siapa bosku? Kau mati. Aku ingin kamu merangkak keluar dari jalan-jalan ini hari ini." Harvey meraih leher Nick dengan tangannya dan menggeram dengan dingin. "Meskipun aku tidak tahu siapa bosmu, aku tahu bahwa sampah harus dibuang ke tempat sampah." Harvey mengangkat tangannya dan mengirim Nick langsung ke tempat sampah di jalan. Semua orang tanpa sadar mundur ketika Nick yang bau merangkak keluar dari tempat sampah. Itu terlalu busuk. Seluruh kejadian itu membuat Mandy shock. Meskipun dia telah memperingatkan Harvey berkali-kali, dia tetap melakukannya. Harvey melemparkan Nick ke tempat sampah. Meski begitu, Mandy senang menyaksikan semuanya. Beginilah seharusnya orang seperti Nick diperlakukan. Namun, bagaimana mereka menghadapi situasi ini sekarang? Dia bukan lagi CEO Silver Nimbus Enterprise. Dengan demikian, dia tidak dapat memanfaatkan koneksi yang pernah dia miliki. Menyelesaikan masalah ini tidak akan sesederhana itu. Bab 1109. Nick buru-buru bangkit dari tanah. Dia marah dan dipermalukan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol panggil. "Kakak Fly, ini aku, Nick. Aku dipukuli oleh seorang pedagang kaki lima di jalan pejalan kaki. Ini adalah wilayahmu. Kau harus datang dan memberiku keadilan." Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar nama Brotherfly. Setelah beberapa saat, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Hei bos. Saudara Fly yang kau sebutkan ini, bukankah dia bos besar jalan pejalan kaki? Kamu cukup berpengetahuan." "Ya, itu Brotherfly. Brotherfly adalah salah satu bos besar di jalanan. Dia mengawasi jalan pejalan kaki. Dia kakakku." Nick memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya. Ekspresi banyak orang berubah drastis pada pernyataan ini. Pada saat ini, beberapa kulit pedagang kaki lima sangat mengerikan. Beberapa pemilik kios yang baik tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Nona, cepat dan pergi. Brotherfly tidak sesederhana itu. Setiap orang yang mendirikan kios di sini harus membayarnya biaya perlindungan. Jika kau tidak membayarnya, setidaknya, dia akan menghancurkan kiosmu. Paling buruk, dia akan menghajarmu. Selain itu, Brotherfly adalah seorang penjahat wanita. Banyak gadis yang mendirikan kios mereka di sini telah diperkosa olehnya. Juga, nak, jadilah pintar. Cepat pergi dan tinggalkan barang-barangmu. Kalau tidak, jika Brotherfly datang, kau tidak akan bisa pergi." Masih ada banyak orang baik di antara para penonton. Meskipun kata-kata mereka agak berlebihan, itu adalah fakta. Orang-orang kelas pekerja memiliki lingkaran mereka.
Itu normal bagi gangster untuk memungut biaya perlindungan dari pedagang kaki lima di jalan pejalan kaki. Baru saja, semua orang menonton di sela-sela untuk bersenang-senang. Namun, mereka tidak tahan melihat wanita cantik seperti itu dihancurkan oleh Butterfly. Nick mencibir dan melihat sekeliling. Pergi. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Teman-teman, perhatikan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Aku masih menunggu Butterfly untuk memberiku keadilan. Begitu Nick melambaikan tangannya, bawahannya dengan cepat membubarkan diri untuk mengepung Mandy dan Harvey. Orang-orang di sekitar menyaksikan pemandangan itu dengan khawatir, tetapi tidak ada yang berani datang dan membantu. Segera setelah itu, suara langkah kaki muncul dari belakang kerumunan. Kerumunan di sekitarnya secara tidak sadar menyebar. Sekelompok gangster berjalan mendekati mereka. Yang memimpin adalah Butterfly, yang mengenakan mantel kulit yang bagus. Giginya kuning, dan ada rantai emas besar tergantung di lehernya. Seorang wanita mengikuti di sampingnya, berpakaian sangat minim. Dilihat dari riasannya yang tebal dan penampilannya yang mencolok, dia pasti seorang pelacur. Namun, wanita ini memiliki tubuh yang bagus. Butterfly, kau akhirnya di sini. Kau harus berbicara untukku. Nick bergegas mendekat dan berkata dengan patuh. Butterfly mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Nick. Dia berkata, Nick, kau selalu berdedikasi padaku. Aku akan menjagamu. Katakan padaku, siapa yang berani memukulmu di wilayahku? Aku akan membunuhnya. Mendengar ini, Nick menunjuk Harvey. Butterfly, itu orangnya. Dia hanya seorang pedagang kaki lima. Tidak hanya dia tidak membayar biaya perlindungan, tetapi dia juga memukul orang. Butterfly, bunuh dia. Bab 1110. Butterfly mencibir. Mendirikan kios di wilayahku tanpa membayar biaya perlindungan. Menarik. Sudah lama sejak aku bertemu seseorang yang memiliki beberapa nyali. Saat dia berbicara, dia meludah ke tanah. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Pecundang, jilat ludahku sampai bersih. Berlututlah di tanah ketika kau berbicara denganku. Atau, aku akan memotong semua anggota tubuhmu hari ini. Nick dan bawahannya mencibir. Nick memelototi Harvey dan menambahkan. Pecundang, apakah kau mendengar itu? Cepat dan berlutut. Jika kamu bersikap penurut sekarang, Butterfly mungkin tidak akan membunuhmu. Jika tidak, aku khawatir kau bahkan tidak akan bisa merangkak. Keluar nanti. Harvey menyaksikan Nick terus bertingkah seperti badut, sama sekali tidak peduli dan tidak bergerak. Mandy dengan cepat melangkah di depan Harvey dan menghalanginya, berbisik. Harvey, orang-orang ini dari jalanan. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Dia meminta maaf kepada Butterfly, dengan mengatakan. Butterfly, kami baru di sini. Kami masih belum tahu aturannya. Saya tidak yakin berapa banyak yang harus kita bayar, tapi saya akan melunasi biayanya sebentar lagi. Butterfly awalnya tidak melihat Mandy. Ketika dia melihat keindahan yang begitu mempesona, dia menjadi agak terpana. Dia menyeringai sinis dan berkata, Hei, Nona, apakah ini kiosmu? Jadi, pria yang memukul orang itu adalah suamimu. Ya, kami bahkan akan membayar biaya pengobatan jika Anda mau. Kata Mandy. Butterfly tertawa. Biaya pengobatan. Aku tidak membutuhkannya. Dia tertawa lagi. Bagaimana dengan ini? Kau ikut aku malam ini dan bersenang-senang denganku. Aku akan menjagamu di masa depan. Adapun suamimu, aku akan melupakan apa yang dia lakukan hari ini. Butterfly berkata, tampak sangat percaya diri. Dia telah menggunakan cara yang sama pada banyak wanita di jalan pejalan kaki ini dan menghancurkan mereka. Hubungan apa yang bisa dimiliki gadis-gadis pedagang kaki lima itu? Mereka hanya bisa mendengarkannya setelah diancam. Semua orang tahu bahwa Mandy sudah berakhir ketika mereka melihat penampilan Butterfly yang menyedihkan. Wanita ini pasti akan dihancurkan oleh Butterfly. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Harvey. Jika bukan karena dia, bagaimana lagi wanita cantik seperti itu akan menghadapi kesulitan seperti itu?
Kulit Mandy menjadi sangat buruk ketika dia mendengarkan Butterfly. Meskipun dia bertemu orang-orang yang mendambakannya sebelumnya di dunia bisnis, mereka umumnya lebih halus. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi bajingan nakal seperti Butterfly yang akan mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Pada saat itu, dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Harvey tersenyum dan berkata, "Sayang, biarkan aku menangani ini." Harvey menunjuk ke tempat sampah di sampingnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Butterfly kan? Karena kamu seekor lalat, kamu harus tetap berada di tempat sampah, kan? Jika kau merangkak ke sana sendiri dan berlutut, aku akan membiarkan kejadian hari ini berlalu. Jika tidak, kau harus berbaring di tempat tidur selama sisa hidupmu." Butterfly, yang awalnya berpuas diri, terkejut dengan kata-kata Harvey. Dia menatap Harvey dengan dingin. Dia adalah bos jalan pejalan kaki selama bertahun-tahun. Dia belum pernah bertemu orang yang begitu sombong. Ketika semua orang melihat ekspresi Butterfly, mereka tahu semuanya sudah berakhir. Orang ini mencoba membuat dirinya terbunuh. Untuk berbicara seperti ini kepada Butterfly di wilayahnya, apakah dia takut dia tidak akan segera mati?